Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiza dengan NIM 10156123017, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya ingin membuat video guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dosen pengampu yakni Ustaz Iqbal S. Hum M. Hum. Pada video kali ini yang pertama saya bahas yaitu pengertian sejarah secara bahasa dan istilah menurut para ahli. Nah, secara bahasa atau secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon, melambangkan hubungan sebab akibat dalam peristiwa manusia. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history yang berarti kisah masa lalu. Sedangkan secara istilah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, mencakup perubahan-perubahan yang terjadi pada karakter masyarakat itu. Sedangkan Roh Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan dan kejadian nyata yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Dan Kunto Wijoyo mengatakan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Sedangkan Herodotus atau bapak sejarah adalah kajian yang bertujuan menceritakan kejadian masa lalu agar dapat dipelajari untuk masa kini dan masa depan. Pada materi kedua yaitu kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kondisi sosialnya yaitu masyarakat Arab sebelum Islam itu disebut dengan masa jahiliyah atau kebodohan. Mereka menyembah berhala dan mempraktikkan tradisi yang bertentangan dengan nilai moral seperti pembunuhan bayi perempuan dan perjudian. Kehidupan sosial terpecah-pecah dalam sistem kesukuan atau tribal yang sering bersaing dan berperang satu sama lain. Nah, peran perempuan sangat rendah, dianggap sebagai objek dan tidak memiliki hak waris. Nah, sedangkan kondisi politiknya yaitu tidak ada pemerintahan yang terpusat, kepemimpinan berada di tangan kepala suku. Nah, perselisihan antar suku juga sering terjadi karena masalah kehormatan atau perebutan sumber daya. Dan yang ketiga itu Mekah menjadi pusat ekonomi dan agama karena adanya Ka'bah, tetapi kekuasaan politik tetap terbagi. Nah, pada materi ketiga yaitu kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan, Umar mendirikan sistem administrasi pemerintahan yang terorganisasi seperti pembentukan Dewan Departemen atau Departemen Keuangan. Nah, sistem pemerintahan dibagi menjadi wilayah-wilayah yang dipimpin oleh gubernur. Nah, yang kedua itu militer. Pasukan Islam berhasil menaklukkan Persia dan sebagian besar wilayah Romawi Timur atau Bizantium. Didirikan markas militer di wilayah yang ditaklukkan untuk menjaga keamanan. Yang ketiga itu ekonomi. Sistem pajak diperbaiki dengan mengatur kharaj, pajak tanah, dan jizyah atau pajak non-muslim. Dibentuk Baitul Mal atau lembaga keuangan negara untuk mengelola pendapatan negara. Sedangkan sosialnya yaitu Umar memprakarsai pembangunan infrastruktur seperti jalan, masjid, dan kanal. Kesejahteraan rakyat diutamakan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan anak yatim. Materi keempat yaitu latar belakang terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin terjadi pada tahun 657 Masehi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Latar belakangnya itu pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Muawiyah sebagai gubernur Syam dan kerabat Utsman menuntut pembalasan atas kematian Utsman sebelum mengakui kepemimpinan Ali. Ali mencoba mendamaikan umat Islam, tetapi upaya ini gagal karena Muawiyah tidak mau tunduk tanpa penyelesaian kasus pembunuhan Utsman. Perbedaan pendapat ini menyebabkan pertempuran besar di tepi sungai Efrat yang dikenal sebagai Perang Siffin. Kelima yaitu perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi.
berpusat di Damaskus, mengutamakan ekspansi wilayah dan kekuasaan politik. Kebijakan bersifat sentralistik dengan menempatkan Arab sebagai golongan istimewa dalam pemerintahan. Sistem pemerintahannya juga itu monarki, yaitu kekuasaan diwariskan secara turun-menurun. Nah, fokus pada penaklukan wilayah baru seperti Spanyol dan Afrika Utara. Sedangkan dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi yaitu berpusat di Baghdad, lebih menekankan pada ilmu pengetahuan, budaya dan administrasi pemerintahan yang inklusif. Dia itu memperluas peran non-Arab seperti Persia dan Turki dalam pemerintahan. Kebijakan lebih desentralistik dengan pemberian otonomi kepada wilayah yang jauh dari pusat. Puncak peradaban Islam terjadi pada masa ini, terutama dalam bidang filsafat, kedokteran, astronomi, dan seni.